Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yay, kembali di channel Sekolah Mas Hendra Dila. Bagaimana kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya khususnya COVID-19 atau Corona ya teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana mengukur kadar flavonoid pada ekstrak tanaman. Kita akan menggunakan metode AlCl3 atau aluminium klorid. Baik teman-teman, apa itu flavonoid? Ya, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, telah dibahas di video-video sebelumnya juga. Jadi flavonoid adalah senyawa dari kelompok fenolat. Jadi fenolat itu dari kata fenol, satu benzen tambah OH, jadi fenol. Fenolat, jadi fenolat yang terdiri dari 15 atom karbon. Nah, ini contoh struktur kimia daripada flavonoid, teman-teman. Jadi ada 15 atom karbon. Mari kita hitung, teman-teman. Di sini dari 1, maaf, di sini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 atom karbon, teman-teman. Nah, pada tumbuhan, teman-teman, flavonoid ini memberikan efek warna. Jadi teman-teman telah melihat di video-video sebelumnya memang telah dijelaskan bahwa flavonoid ya, seperti apa? Antosianin, flavonol, dan flavon itu memberikan efek warna. Jadi ini contoh pada bunga berwarna ungu atau purple. Jadi, atau warna coklat pada kayu atau warna merah juga pada kayu. Nih teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Jadi flavonoid banyak terdapat pada tanaman. Mungkin puluhan ribu flavonoid teman-teman. Nah, bagaimana cara mengukur flavonoid, teman-teman? Nah, kita akan menggunakan metode AlCl3 di sini, teman-teman. Alat dan bahannya bisa dilihat di sini adalah bukur, UV vis, Meyer, vial, tabung reaksi kupet. Kemudian ada ekstrak daun teh 0,1 mg. Nah, kita di sini juga menggunakan teh, teman-teman ya, seperti pengukuran kadar fenolat. Jadi menggunakan teh kembali. Jadi daun teh 0,1 mg per mililiter. Nah, cara membuatnya gimana untuk 0,1 mg per mililiter? Cara membuatnya itu 1 mg kita larutkan dalam 10 ml metanol. Kemudian bahan yang kedua yaitu 2% aluminium klorid 6 hidrat ya, 6H2O teman-teman. Bagaimana cara membuat 2% ini? Yaitu 2 gram dalam 100 ml metanol. Yang ketiga yaitu quercetin. Nah, di sini quercetin ini termasuk kelompok flavonoid, teman-teman ya. Jadi standar quercetin, kita menggunakan standar quercetin untuk mengkalibrasi flavonoid. Nah, dibuat 0,03125 mg per mililiter, rendah sekali ya teman-teman, 0,015625 mg per mililiter, 0,00782125 mg per mililiter, dan 0,003900625 mg per mililiter. Gimana cara membuat ini? Nah, untuk 0,03125 mg per mililiter ini bisa dibikin dengan mengambil 1 mg quercetin dilarutkan dalam 32 ml metanol. Kita menggunakan metanol juga ya. Nah, ini seper 32, nah ini seper 64, ini seper 128, dan ini seper 256. Jadi 1 mg quercetin 256 ml metanol. Atau dari sini, dari 0,03125 diencerkan setengahnya. Jadi seper 32 diencerkan setengahnya dari seper 64 dan seterusnya sampai seper 256. Kemudian yang nomor 4 ada metanol, teman-teman. Nah, bagaimana cara kerjanya, teman-teman? Nah, sampel ekstrak teh ya, teman-teman. Jadi sampel ekstrak teh yang 0,1 mg per mililiter itu sebanyak 2 ml direaksikan dengan 2% aluminium klorid 6 hidrat
jumlahnya 2 mili juga. Jadi 2 mili ditambah 2 mili, kemudian direaksikan dan dibiarkan selama 1 jam pada ruangan yang suhunya diatur 20 derajat Celcius. Nah, setelah 1 jam diinkubasi atau dibiarkan dalam ruangan, serapan sampel dibaca menggunakan UV vis, teman-teman ya. Di sini ada alat UV vis. Nah, dibaca pada panjang gelombang 415 nanometer. Kemudian di sini teman-teman jangan lupa menyiapkan belangko. Belangko dibuat dengan metode yang sama, tetapi sampel diganti pelarut metanol. Jadi di sini tidak menggunakan ekstrak teh, cuma menggunakan metanol 2 mili saja. Metanol 2 mili tambah 2 mili 2% aluminium klorid hitam hidrat. Jadi direaksikan pada suhu 20 derajat dan diinkubasi 1 jam. Kemudian dibaca pada 415. Jadi yang pertama kita baca belangkonya, kemudian kita masukkan sampelnya. Baik teman-teman, kalibrasi standar quercetin. Nah, jangan lupa teman-teman, cara kerjanya juga mirip. Jadi masing-masing sampel quercetin, di sini kan ada sampel quercetin, kita telah membuat ini ya, 1/32 mg per mililiter, 1/64 mg per mililiter, 1/128 dan seterusnya ya. Dari ini kita ambil teman-teman, ini diambil 2 mili, dengan konsentrasi itu kita ambil 2 mili, kemudian direaksikan dengan 2% AlCl3 6H2O atau aluminium klorid 6 hidrat ya. Sama teman-teman, diinkubasi 1 jam pada ruangan 20 derajat Celcius, kemudian dibaca pada panjang gelombang 415 nanometer menggunakan UV vis. Nah, jangan lupa teman-teman, untuk standar juga dibuat belangko. Jadi belangko dibaca, kemudian baru membaca sampel quercetin. Nah, ini kalibrasi standar quercetin teman-teman ya. Jadi pada konsentrasi quercetin 0,03125, absorbansi pada panjang gelombang 415 nanometer adalah 1,25. Pada konsentrasi ini absorbansinya 0,594. Pada konsentrasi ini 0,3, pada konsentrasi terendah yaitu 0,039625, absorbansinya juga rendah, 0,141. Jadi semakin rendah absorbansi, semakin rendah quercetin, konsentrasinya, absorbansinya semakin rendah. Nah, kita buat regresi linier. Liniernya. Nah, ini terbentuklah regresi linier. Nah, ini quercetin di sumbu Y dan absorbansi di sumbu X. Nah, X-nya ini absorbansi, kemudian Y-nya quercetin. Kemudian didapat persamaan Y sama dengan 0,0246X tambah 0,005. Kemudian R kuadratnya sama dengan 0,994. Nah, dikatakan berhasil kalibrasinya ketika R kuadratnya itu mendekati 1. Nah, di sini 0,9 mendekati 1. Dianggap bahwa kalibrasi quercetin telah berhasil. Nah, teman-teman, untuk mengukur kadar flavonoid, nah, kita akan menggunakan persamaan Y sama dengan 0,0246X plus 0,005. Lanjut teman-teman ya. Nah, mengukur kadar flavonoid. Nah, di sini Y dianggap sebagai kadar flavonoid. Nah, teman-teman, nilai absorbansi sampel teh ya yang telah kita ukur di awal yaitu sebesar 0,54. Nah, regresi quercetin kita ambil dari sini ya. Regresi ini Y sama dengan bla 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 ini kita pindah ke sini. Nah, X-nya kita ganti sebagai absorbansi sampel teh 0,54. Jadi Y sama dengan 0,0246 dikali 0,54 ditambah 0,0005. Y sama dengan 0,0138. Nah, teman-teman, Y ini kan kadar flavonoid teman-teman ya. 0,0138 itu satuannya miligram quercetin ekuivalen dalam 0,1 miligram sampel. Kenapa kok ekuivalennya dengan quercetin? Karena kita menggunakan contoh flavonoidnya adalah quercetin sebagai standarnya. Kenapa kok 0,1 teman-teman? Nah, di awal telah disebutkan bahwa konsentrasi sampelnya ekstrak daun tehnya 0,1 mg. Jadi masih dalam 0,1 mg sampel.
Nah, bagaimana untuk menjadikan miligram? Tinggal dikali 10. Jadi 0,0138 dikali 10 hasilnya 0,138 miligram quercetin ekuivalen dalam atau per miligram sampel. Nah, ini dalam miligram. Bagaimana dengan gram? Nah, tinggal dikali 1000. Jadi Y atau kadar flavonoid sama dengan 138. Dari mana? 0,138 dikali 1000 sama dengan 138 mg. Sama, quercetin ekuivalen per gram sampel. Jadi, teman-teman, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam 1 gram sampel ekstrak teh, ini terdapat 138 mg kadar flavonoid. Seperti itu teman-teman ya cara membacanya. Ya ini lumayan tinggi karena ada di ekstrak teh. Yang mana ekstrak teh atau daun teh itu kaya akan fenolat. Salah satunya golongan flavonoid atau seperti quercetin ya. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.